Smart Business. Smart listeners, masa kontestasi pemilu sudah selesai, walaupun kita masih menunggu begitu ya bagaimana keputusannya dan masih menunggu ketok palu. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana branding, personal branding untuk Anda yang mungkin mencalonkan diri di kontestasi kemarin. Bersama dengan pakar branding Indonesia, Pak Silly Agung Wasesa. Halo Pak. Halo. Gimana sih caranya biar para caleg ini ya punya branding yang bagus dan bisa memuaskan hati rakyat lah. Ya. Ya pertama ini dulu ya, kita harus nggak usah caleg deh, Alek ya. Oke. Ya syaratnya harus terpilih gitu ya, nggak gila. Jadi kita ngomongin anggota legislatif nih, Alek lah ya, yang udah terpilih. Kira-kira harus ngapain nih? Karena kan mereka hidup di panggung tuh. Mereka bisa dipilih kan karena mereka tampil gitu ya. Dan melakukan kegiatan ke rakyat lah sehingga mereka dikenal. Terserah kenalnya dengan apa gitu. Nah sekarang persoalannya adalah ketika udah kepilih nih, apa yang harus dilakukan? Yes. Bikin janji 100 hari gitu kan? Atau apa? Nah itu yang harus dibangun. Yang pertama adalah mereka positioningnya unique selling propositionnya harus dibangun nih. Yang harus dibangun dulu janjinya apa sih gitu ya. Okay. Dulu janjinya apa nih? Nah kira-kira apa yang akan dilakukan dengan janji itu? Nah itu bisa dilakukan dengan banyak model. Contohnya nih misalnya kalau mereka bilang saya akan transparan gitu, ya udah bikin website pribadi. Oke. Bikin website pribadi yang paling gampang, tapi harus unik dari yang lain. Selama ini kan jarang anggota legislatif yang terbuka. Benar. Dia dapat duit berapa? Benar. Diturunin berapa? Benar. Bikin website pribadi paling gede adalah berapa penerimaan dia di situ tuh. Terus kemudian dialokasikan kemana aja. Wah itu saya jamin tuh kalau ada anggota legislatif yang bikin website pribadi dengan uang penerimaan masuk berapa diturunin kemana, itu pasti akan jadi hype. Karena apa? Karena sebetulnya yang ditunggu oleh pemilih adalah mana nih janji lu yang paling dekat seperti apa nih. Nah itu yang pertama gitu ya. Yang kedua kemudian jalur komunikasinya yang harus terbangun nih. Modelnya akan model seperti apa? Apakah pakai sosial media atau mau pakai media konvensional? Tergantung usia anggota legislatif gitu ya. Buat yang tua-tua mungkin bikin sosial media tapi harus ada timnya lah gitu ya. Itu yang kedua tuh. Jadi bagaimana dia mendeliver message-nya untuk janji-janji yang sudah dia tepatin. Ya udahlah kalau yang sekarang lagi oke TikTok, dia harus bisa live TikTok-nya harus sering, ngobrolinnya seperti apa gitu ya. Baru yang ketiga dia ngasih bukti. Kira-kira testimoni orang-orang yang sudah milih dia, itu dapat apa aja, nah itu harus sering diomongin. Oke. Itu sih. Saya penasaran ya Pak Silly ya, sebenarnya anggota legislatif ini kan Pak Silly juga bersentuhan gitu ya dengan mereka. Maju dulu di kontestasi baru mereka punya visi misi atau punya visi misi dulu baru mereka maju. Karena di pemilihan kemarin banyak sekali kan ya smart listeners kita lihat baliho-baliho tapi nggak ada satupun yang mencantumkan sebenarnya goals mereka tuh mau kemana sih? Ini arahnya apa sih? Apa sih yang diwakilkan? Itu gimana tuh Pak Silly? Iya, jadi sebetulnya kalau visi misi itu jadi visi misi partai ya. Visi misi partai atau visi misi paslon capres dan cawapres yang dia punya. Biasanya mereka hanya menurunkan itu gitu. Tapi secara lebih real lagi adalah bukan visi misi sih. Udahlah, lu mau apa milih gua ntar gua kasih. Oh. Mau uang 200.000 gua kasih 200.000. Kasarnya seperti itu gitu. Tapi kan tetap ada yang harus dia bangun. Nah biasanya memang visi misi di awal itu tergantung dari partai yang dia lakukan. Platformnya apa gitu ya. Walaupun di kita rancu sih. Partai apapun tuh platformnya sama gitu ya. Meningkatkan kesejahteraan, terus mengurangi pengangguran, itu sama lah. Klise banget gitu ya. Kalau di negara lain terutama Amerika, platform antara Demokrat sama Republik itu udah pasti berbeda banget tuh. Nah kita apapun bisa muncul. Jadi visi misi lebih banyak pada dengan kultur masyarakat kita adalah kita ngebuktiin secepat mungkin nih. Kira-kira apa yang bisa kita deliver janji kita ke masyarakat. Gitu. Dan itu nggak harus bentuk yang mewah-mewah gitu ya, yang simpel aja yang bisa dilakukan. Baik.
Saya punya pengalaman, Pak Sili ya. Di wilayah saya itu ada salah satu anggota legislatif gitu yang mencalonkan di DPR dan memang terasa begitu di masyarakat di lingkungan. Jalan jadi bagus, kemudian fasum itu jadi terawat gitu. Nah, apakah ini juga salah satu bentuk dari membangun personal branding itu agar ini mempersiapkan mungkin ya dipilih lagi di periode selanjutnya? Yes, itu salah satu bentuk personal branding. Tapi kuncinya satu, jangan memberi. Oh, Tapi menciptakan partisipasi. oke. Karena banyak case para caleg gitu atau anggota legislatif yang kemudian dia ngebikinin masjid gitu, ngebikinin musola, jalannya dibagusin gitu. Pada saat pemilihan kemudian ada satu calon lain yang tahu-tahu cuma ngeguyur uang gitu ya. Oke. Pakai money politik, kalah tuh sama calon lain itu. Karena dia memberi, tidak menciptakan partisipasi. Contohnya misalnya ketika mau ngaspal jalan gitu ya, panggil tuh ketua RT segala macam, ini mau kita aspal nih, ada ide nggak seperti apa gitu. Itu yang penting tuh. Oke, ada, oh ya udah, berarti nanti ibu-ibunya yang masak ya, terus bapak-bapaknya yang pengangguran nomor 1 jadi pekerja, jadi saya nggak akan ngambil pekerja dari luar ya gitu. Udah, budgetnya berapa, udah baru kasih uangnya. Itu partisipatif tuh. Orang akan ingat sampai kapanpun. Itu satu, itu yang kedua adalah karena ini modelnya partisipatif, komunikasinya harus tetap terjalin. Gimana jalan yang udah dibangun, manfaat nggak? Nah itu yang kita seringkali kadang-kadang kayak sinterklas, punya budget kasih aja gitu, habis itu ditinggal, berharap bahwa yang kita kasih ntar lu ya 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi milih saya ya, nggak bisa. Itu karena kuncinya menciptakan partisipasi. Baik, ada satu case berbeda Pak Sili, baru-baru ini ada menteri yang diinterview begitu, yang beliau ya banyak hal yang diungkapkan begitu ya. Nah, dan itu membuat masyarakat akhirnya bertanya-tanya, kok begini begitu ya, kok begini gitu sekelas menteri. Kemudian mereka membandingkan dengan menteri di zaman Pak Soeharto yang mungkin takut untuk bersuara dan lain-lain. Gaya ini berbeda ya, Pak Sili, di era sekarang. Dan apakah wajar itu terjadi? Iya, sebetulnya kemudian yang terjadi adalah kan gini, ketika dia menjadi pejabat publik, yang harus dia ciptakan adalah voice. Oke. Bukan noise. Nah, perbedaannya apa? Beda banget. Voice itu positif. Orang tuh ngedengerin sesuatu yang bermanfaat buat publik gitu ya. Kalau noise itu kemudian jadi suara bising lah. Suara bising. Contoh nih misalnya gitu ya, punya kebijakan untuk ngasih makan siang gitu. Menteri A bilang oke, kita akan ngasih makan siang ya, budgetnya 15.000 misalnya gitu ya. Terus atau menteri yang satunya kemudian bilang 15.000 dapat apa ya? Itu cuma nasi sama telur doang tuh gitu. Belum yang dipotong lagi. Ini kan kemudian terjadi noise nih. Nah, kalau yang namanya voice antara satu menteri dengan menteri lain itu harus terkoordinasi. Memang tergantung dengan kebijakan yang dilakukan oleh presidennya gitu ya. Kalau zaman Orde Baru presidennya kan voice ya udah suara presiden, yang lain ngikut gitu ya. Kalau sekarang kan memang masing-masing menteri diberi kesempatan untuk memiliki panggungnya lah, gitu. Pada beberapa hal itu merepotkan sebetulnya. Benar. Dan ini jadi tantangan juga ya, karena kalau misalnya diberi panggung ya otomatis harus bisa membangun personal branding yang bagus. Yes. One per one, person to person begitu ya, Pak Sili ya. Itu yang paling penting. Nah bedanya memang ketika personal branding dengan ketika pejabat publik apalagi menteri gitu ya, kan orkestrasinya harus ada dengan menteri yang lain. Itu harus jadi pertimbangan tuh. Kalau dia cuman sebagai artis gitu ya, sebagai selebritis atau sebagai pakar, kan dia nggak harus mempertimbangkan yang lain. Asal berbeda aja udah bagus gitu. Tapi begitu dia jadi menteri ya orkestrasi dengan yang lain harus dimunculin. Agar harmoninya tetap terasa dari satu suara begitu ya. Yes. Apa lagi hal yang dibutuhkan untuk para anggota legislatif agar bisa yaitu mencuri hati para masyarakat Indonesia, agar nggak digibahin deh di sosial media minimal. Sebetulnya ada satu teknik yang paling susah gitu ya, paling menantang, itu adalah menciptakan program yang menjadikan dia ditunggu-tunggu dengan program itu. Bukan harus program raksasa gitu ya. Kita pernah kenal yang namanya Bu Susi gitu. Dia bikin satu idiom tenggelamkan saja gitu ya. Itu udah ditunggu-tunggu tuh. Karena apa?
dia sebetulnya selalu punya program-program baru yang membuat kejutan tuh. Tahu-tahu dilarang ekspor benur dan lain sebagainya. Nah, buat anggota legislatif bisa juga melakukan itu. Karena kan dia di legislasi, dia punya banyak data, dia punya banyak jalan masuk untuk ke kebijakan yang dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan secara speak out tuh. Kira-kira masyarakat nunggu benefit apa lagi yang gue dapet ya dari anggota legislatif ini gitu. Itu yang dilakukan. Tapi memang rata-rata ada 1-2 yang seperti itulah. Tapi yang selebihnya sih termasuk para selebritis, artis, begitu di Senayan mungkin terlalu dingin AC-nya kali ya. Jadi nggak kemana-mana. Jadi nggak gitu. kemana-mana, betah. Oke, Pak Silih, terima kasih. Dan good luck smart listeners untuk Anda mungkin yang sekarang mendengarkan dan menjadi anggota legislatif atau mencalonkan diri kemarin masih menunggu pengumuman begitu ya. Dan semangat untuk membangun personal branding Anda agar masyarakat tuh percaya begitu ya Pak Silih ya. Dan itu harus dibangun. Terima kasih Pak Silih. Sama-sama. Dan smart listeners, terima kasih juga sudah mendengarkan kami. Kami pamit. Dan tetap dengarkan podcast Smart Business lainnya. Tasya Rustama pamit, Pak Silih Agung Wasista pamit. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.